Aura guys, ini giliran aku guys. 22. Hari terakhir aku guys ya kerja di company ini. Ini teman udah pada cabut juga. Alright master, goodbye. Oh, master. Ah master, what you doing? Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Finally, it's my turn. Ini adalah giliranku untuk pulang ya. 1,5 tahun sudah di Australia. Well, banyak banget pengalaman yang aku dapatkan ya. Mulai dari pertama kali datang ke Australia. Di video ini aku udah sharing ya. Pertama kali aku datang ke Australia itu gimana itu. Waduh, perasaannya itu sungguh senang. Ada shock juga ya. Karena nggak punya siapa-siapa dulu di sini. Terus habis itu ketemu sama teman-teman baru. Dan dari New South Wales dapat sempat pindah-pindah sampai ke Victoria, Melbourne, dan habis itu sekarang udah di King Island, Tasmania, di salah satu pulau kecil dan bekerja di pabrik keju. Dan of course sudah 6 bulan guys ya, udah dapat syarat third year itu untuk apply visa yang ketiga tahun, karena aku saat ini udah di visa yang kedua tahun ya, dan which is itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan untuk persiapan sebelum pulang ini yang jelas aku pertama itu yang aku pikirkan adalah jual mobil aku ya. Itu ada beberapa kendala juga, karena plat number mobilku kan masih New South Wales tuh, terus sedangkan aku udah di Tasmania. Itu agak sulit dijual kalau aku nggak rubah transfer data regoku itu ke Tasmania. Kalau aku transfer agak sulit juga waktu itu karena aku dapat nabrak wallaby itu beberapa kali dan bumper depan ada rusak, dan kalau perbaiki itu lumayan mahal, jadi nggak worth it banget kalau aku mau pindahin transfer rego ke sini. Tapi pada akhirnya aku coba dan dapat solusinya, dan singkat cerita aku dapat posting di Facebook Marketplace dan itu laku guys ya. Jadi udah ada yang beli. Wow, bersyukur banget. Pada akhirnya ini mobil aku jual guys. Duh, bakalan kangen sama mobil ini ya. Dari awal WHP itu dapat mobil ini harga 20 juta. Terus habis itu aku pakai keliling New South Wales sampai ke Newcastle, Sydney, dan masih banyak lagi kemudian di Melbourne. Terus ekspor Victoria ke Macedon Mount, habis itu ke Great Ocean Road, keliling guys ya. Terus ini aku akhirnya jual. Terus aku dapat nambah ini harga ini kurang lebih aku ngabisin 8 juta pas 9 juta. Terus aku juga sempat perbaiki mobil ini ya, 24 juta. Perpanjang rego 10 juta, sebenarnya 5 juta, cuma lagi 5 juta itu asuransi guys ya. Terus aku pasang dashcam juga sini biar kalau ada apa-apa itu ada track record. Terus juga apa ya, gila, mobil ini mobil pertama aku guys selama hidupku ya. Aku pertama kali punya mobil itu selama hidupku di Australia guys ya. Terus bawanya Holden Asta 2006, terus cc-nya 1800, terus udah ada cruise control sini ya. Amazing banget, mungkin bakalan kangen sama mobil ini. Aku jual ini murah guys ya, mobilku ya 27.500.000 pokoknya. Karena ada banyak kendala dan sulit untuk dijelaskan, terus aku kasih semuanya nih. Ini juga aki baru aku kasih guys ya, sekalian semua. Terus kenapa aku juga jual murah ya? Alasannya adalah karena aku beberapa kali nabrak wallaby di sini. Mesinnya masih bagus, cuma bumper depannya ini rusak. Kalau aku mau jual mahal di Tasmania, itu regonya harus aku ubah plat nomornya ini ke Tasmania. Sedangkan waktu aku bawa inspeksi itu semuanya dibilang oke, cuma aku disuruh ganti ini guys, guard liner. Nah, guard linernya ini nggak ada online guys ya, jadi ada yang jual tapi di tempat penghancuran mobil di Melbourne. Harganya cuma 500.000 atau $50. Tapi dia nggak bisa ngirim, dia cuma bisa pick up only, jadi aku harus ke sana. Nah, which is itu juga perlu biaya ya kalau aku ke sana, naik pesawat dan lain sebagainya. Terus juga biaya servis mobil di sini mahal banget guys. Intinya total kalau aku cuma benerin ini bisa habis
$600 atau $700 guys ya, karena jasa sekali bayar orang benerin mobil sini 1 jam itu $140 sekian atau 1.400.000. Dan itu kalau misalkan diambil 5 jam kan lumayan tekor aku ya. Jadinya ya harusnya mobil ini kalau aku bisa jual itu sekitar 3.500 atau 3.700. Jadi aku jual aja 2.750 dan baru aku posting, besoknya langsung ada yang beli. Tapi sebenarnya berat banget guys ya. Kenapa aku juga berat? Karena ini mobil pertamaku. Dan ya goodbye deh. Besok mau diambil sama yang beli. Terus juga unik ya, aku jual mobil ini tuh udah laku tapi nggak langsung diambil, karena aku minta ada temponya. Jadi aku mau jual sekarang tapi ready-nya buat diambil itu tanggal sekian kayak gitu guys ya. Karena di sini kan di King Island nggak ada transportasi ya. Ya begitu guys. Lu bakalan kangen sama mobil ini. Sebenarnya sih masih bagus ya. Tuh, dengan seharga NMAX bisa dapat mobil di Australia guys. Tapi ya itu kalau misalkan kalian pakai mulu nggak dirawat nanti rusak juga boncos ya. Makanya nanti kalau kalian ke Australia, kalian beli mobil juga harus hati-hati. Syukur-syukur ada yang ngecek, kayak aku kan ada yang ngecek ya, si Lens yang ngecek. Ini mobil sampai juga di Tasmania itu udah syukur banget ya, aman. Terus juga jangan terlalu berpikir bahwa misalkan kalian ngeluarin biaya ini itu untuk mobil, tapi yang jelas ada harga yang kalian dapatkan, misalkan kalian kemana bebas kayak gitu guys ya. Oke, mungkin besok kita akan kasih mobilnya ke yang beli. Okay, yep. Thank you so much, brother. No worries, thank you. Yep. You were in mining site, right? Yeah. Okay. Yeah. So you're gonna stay longer here? Hopefully I'll stay here a year, but it depends how long the mine stays open. Okay. It's iffy at the moment. Let's see. Yeah. Okay. Oh, thank you. Yep. Everything I put there, just you can check it. Yep. Yeah. No, it's good. Yeah. Thank you so much, brother. Mobilnya udah diambil, bro. Ya, mobilnya udah. Bye bye. Bakalan kangen sama mobilnya ini, guys. Bakalan kangen sama mobilnya itu, guys. Ya. Oke, selanjutnya adalah untuk persiapan pulang. Sekitar Hamin 15, Hamin 18 hari itu udah laku. Terus aku masih tetap kerja di pabrik ini dan bersyukurnya sekali selalu ada yang membantu ya. Jadi agent aku ini namanya Miss Lee ya. Dia ngasih minjem mobil, aku bisa pakai mobilnya dia selama sisa aku bekerja di pabrik keju ini sebelum resign. Terus setelah mobil aku ya perpisahan dengan teman-teman ya, jadi ada farewell, ada cook up gitu guys. Ya lumayan sangat menyenangkan dan membuat terharu juga. Guys, acara cook up hari ini tuh kita ada cook up guys ya, kan mau perpisahan ya. Mau perpisahan, minggu depan aku udah cabut ya. Terus ya beginilah kalau setiap kita sebelum kerja itu kita di briefing ya. T1 Daily Operation Review. Tuh. Ini sekarang aku lagi break nih. Break yang pertama, oke. Ya bakalan kangen tempat ini. Kopi, susu semua ada di sana guys, gratis. Ini locker aku guys. Ya hari terakhir sekarang perpisahan. Pokoknya berkesan ya bekerja di sini. Buat kalian yang mungkin dapat kesempatan bekerja di sini, semoga deh tuh but banyak ya.
semua udah disediakan oleh perusahaan ini, pabrik ini. Jadi tinggal bawa diri doang guys ya. Baju tiap kita mau masuk ke dalam pabrik mau kerja kita ganti baju ya. Udah disiapin semuanya. Ya. Safety semuanya disiapin, pakai ini juga ya. Ini juga ini dari Charles pakai ngasih. Pokoknya the best deh. Terus juga staf-staf barang-barang semua itu setengahnya aku udah sumbangkan ya, baju apapun itu karena terlalu banyak. Terus juga ada air fryer, semuanya itu kita jual di Facebook Marketplace. Kemudian beberapa barang staf lainnya mungkin kita sumbangkan lagi, dan ya which is ini hari take. Dan rumah juga kita bersihkan guys ya, rumah kita bersihkan sebelum kita meninggalkan pulau ini biar kesan kita bagus ya. Sebagai warga negara Indonesia tetap mengutamakan attitude juga, dan janganlah misalkan baru dikasih minjem apa atau dibantu apa, harus ada feedback lah ya yang bagus gitu guys. Terus juga persiapan pulang ini aku juga mau bikin kejutan sama keluarga ya, jadi orang tua aku nggak tahu bahwa aku itu pulang hari ini. Terus ya udah, nanti udah ada yang prepare untuk jemput aku guys ya, nanti aku kasih tahu kalian, jadi ikuti terus perjalanannya. Alright guys, jadi ini udah bersih ya rumahnya, mantap banget. Mungkin ini dokumentasi terakhir aku, suatu hari nanti semoga lah bisa bikin rumah kayak begini ya, kitchen satu set, mantap, enak banget masak di sini. Terus gimana sahabat saya, udah ready nih? Oh ya, teman kita satu dah duluan pergi ya, namanya Kak Tri, bulan lalu, dan sisa kita berdua, dan ini kita udah selesai untuk saya third year dan ready to go home. Ciao. Oke guys, jadi ini ya, aku dikasih minjem sama agentku, Miss Lee, itu sumpah baik banget beliau. Aku dikasih minjem mobilnya sebelum aku leave di Silent, meninggalkan pulau ini. Dan tentunya juga itu syukurnya sekali ya, banyak hal yang memang harus dipikirkan kalau tinggal di sini itu. Persiapan mau pulang kan, karena aku bawa mobil ya, kalau aku jual mobil, terus kalau aku berangkat ke tempat kerja sama siapa, karena aku kan tinggal di ujung pulau ya. Nah jadi beliau ngasih aku minjem mobilnya beliau, dan bersyukur banget. Thank you Lee, you help me for let me to bring this car when I walk here. Let's go. Ya guys, seperti inilah situasi di King Island ya. Ini dah kering rumputnya. Waktu 6 bulan lalu itu masih hijau guys ya, masih hijau. Terus tapi tetap aja guys, waktu aku kesini itu dingin ya. Itu udah baru habis winter, itu spring, itu dingin. Nah ini udah mau selesai nih, summernya, musim panasnya udah mau selesai, tapi tetap masih dingin, malah tambah dingin lagi guys. Sekarang udah mau tambah dingin, sumpah ini dingin banget di sini. Jadi ini keseharianku ya. Terus bersyukurnya kan dapat dikasih minjem sama Lee mobil ya. Jadi sebelum aku pulang itu kan ada sisa aku waktu untuk bekerja ya, sekitar 18 harian. Terus aku dapat minjem mobil, dikasih minjem di sini. Ya bersyukur sekali ya dikasih minjem. Terus juga sering nabrak walabi juga dulu di sini ya. Dulu pas waktu masih bawa mobilku yang putih itu, karena setelah nabrak walabi aku nggak berani terlalu cepat, jadi kecepatanku paling 50 km per jam. Nah kalau bawa mobil ini, wah nggak masalah guys. Jadi biarpun kecepatan 80 km per jam ataupun lebih, ada walabi di depan, kena tabrak itu nggak apa-apa ya. Karena depannya itu pakai armor yang dari besi dan itu sungguh kuat banget. Alright. Ya guys, jadi ini lagi di sebelum pulang ke rumahnya Ibu Nita. Pemandangannya bagus. Bapak udah pulang Bu? Udah pulang? Belum. Ke Aceh? Iya, Bapak ya. Iya, maksudnya pulang ke Indo udah? Iya. Dia pulang ke Indo duluan. Ibu sih mau kerja di sini. Wow. Dulu. Sit. Sit. Ya Allah. Oke. Mau mampir dulu apa enggak nih? Mau nyaruh ini doang aja Bu ya? Emang enggak ada. Perpisahan. Jam berapa? Pisah. Hati-hati berat banget. Kita mau mampir ke tempat lain. Oke deh. Wah guys, ini Banyak rumahnya banget, Bu. Ibu Nita guys ya. Jadi beliau nikah sama orang asli sini dan udah jadi warga negara. Masih PR ya, masih jadi warga negara Indonesia tapi udah tinggal di sini. Bahan masak aku deh Bu. Ini Sama ini ada keju.
Keju yang kita dapat dari handphone. Jadi biasa tuh kalau pas waktu senggang dapat waktu luang kita main ke sini guys ya, waktu dari zamannya teman aku ya, Roy sama Charles tuh, nah Vika juga. Terus kan Charles sama Roy sudah keluar dari pulau ini, udah mau melanjutkan petualangannya mereka, dan sekarang giliran aku guys. Ya. Suasananya rumahnya sini. Tapi di dalam tuh rumahnya bagus banget guys. Pokoknya mantep. Oke. Ya. Ya. Dan sini ya siap. Oke, ayo sini. Senyum. 1, 2, 3, naik. Mana ini? Wah, gabung ini. Oh, ini begini Bu, dadah. Sampai jumpa Bu Dita. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih atas segala. Iya. Hati-hati semuanya ya. Guys, Bu Dita sangat baik banget ya di sini. Dapat hadiah topi nih dari Bu Dita. Pokoknya nanti Dayu mau kembali. Sehat-sehat. Jangan capek-capek, kenapa Bu kerjanya Bu? Aduh sedih ya Bu. Aduh. 6 bulan guys di King Island, jadi sama Bu Nita aman main ke sini. Ya. Ini dikasih hadiah sama Bu Nita. Kopi dan ya dibikinin kopi di sini ya. Semoga suatu hari nanti dapat berkumpul kembali. Dan inilah perjalananku di Australia ya. Jadi ini sebelum pulang mau lanjut dulu perpisahan sama beberapa orang dan ya pokoknya ikuti terus. Happy to know you. Thank you so much. Thank you Mr. Peter. We will be still here. Yeah. This is Mr. Peter. When I work there, Someday. I we're work coming with back him. here. Yeah. We'll always be here. Maybe for holiday. Not forever. Yeah. You never know, you might bring your family. Oh, maybe. Maybe in the future. In the future, yeah. Alright, thank you. Say goodbye. Alright, if we see you Yeah. before you go, we'll see you at the airport. Yeah. Alright? Bye bye. Bye bye. Yeah. Yeah. Bye bye. Look after yourself. Yeah. Thank you. Bye bye. Ya guys, jadi udah perpisahan sama Mr. Peter. Ya, beliau baik banget ya. Kerja. Ya, di mana ada pertemuan di sana ada perpisahan guys. Tapi yang unik itu adalah beliau udah punya Airbnb nih, nyewain tempat akomodasi ya, penginapan. Which is sebenarnya nggak perlu kerja ya, tapi beliau tetap kerja guys ya, karena nggak ada kerjaan katanya. Jadi beliau ngabisin waktu untuk kerja supaya ada aktivitas kayak begitu. Wow, amazing di King Island. Kita udah sampai guys di bandara. Dulu kita dijemput di sini sama Lia. Sekarang kita pulang sendiri. Tapi yang nganter dah mobilnya Lia. Ini beda ya mobilnya yang beda. Gini deh Dai. Kita turunin barang dulu di sini, habis itu kita pindahin mobil ke sana. Oh iya benar. Cocok kan? Cakep. Ya guys, jadi udah sampai di airport ya, di airport King Island Airport. Terus juga tadi udah sempat perpisahan sama Bu Nita yang pertama ya, sampai dikasih hadiah nih topi ya, sedih juga. Terus ke rumah Mr. Peter, Pak Peter ya, yang dari Fiji tapi udah warga negara di sini. Terus juga sedih sih, ada beberapa persiapan juga ya. Ya begitu guys ya. Di video vlog sebelumnya, kalau kalian misalkan penasaran bagaimana aku bisa kerja di sini, kan aku udah bikin vlognya. Itu cuma buat dokumentasi ya, bukan di AdSense atau diisi iklan, enggak. Karena itu memang buat dokumentasi aku di sini. Kalau ada yang bertanya, biar nggak usah lagi panjang lebar menjelaskan, biar mulut nggak capek, ya udah aku tinggal share link videoku. Terus juga untuk persiapan, sebenarnya aku pulang ini nggak bilang sama orang tua ya, jadi surprise guys ya. Jadi yang jemput aku nanti itu ada masih kerabat satu orang. Nah aku repotin dia selama sebulan ini guys ya. Sebelum aku pulang aku repotin dia karena aku ada persiapan beberapa. Karena aku mau ngasih kejutan ke orang tuaku ya. Pokoknya aku repotin dia sebulan ini. Aku buat dia sibuk, aku telepon dia tolong bantu ini itu. Pokoknya sampai beres ya. Jadi nanti ya sampai di Indonesia kalian bakalan lihat sendiri sampai di Bali. Jadi hari ini aku terbang dulu ke Melbourne. Terus abis itu stay di sana sebentar. Besok pagi-pagi jam 7 aku udah flight dari Melbourne ke Bali, ke Gusti Ngurah Airport gitu guys.
Oke guys, jadi ini teman-teman datang guys ya. Kita mengajukan salam perpisahan. Mr. David from Taiwan. Mr. David, it's Mr. David, Mr. Peter from PG. Miss Vivian, Miss Universe in the world 2024. The master, Miss Taiwan. Taiwan. my sweet girl, Oh, sorry. and then PA girl. Fake. Alright, good luck, okay. Good luck. Hey, Liang, do you know the Blue Whale Shutdown? Blue Division? Hah? We talking about fashion. Shutdown. Ya guys, jadi ini kebersamaan kita guys ya. Sebelum ini kita ketawa. Why is he always wow. 15 minutes, 50 minutes. Okay, 15 minutes. Yeah, no, good. I follow the rule here You don't know the rules. You break them. because I learn from you. Completely. This is my master. Jadi dia yang bantu-bantu aku guys, sering banget kerja di situ kayak gimana gitu loh. Gila, sangat bahagia banget sih bisa kenal sama mereka. Pokoknya mantap. Keren kita. Okay. Yeah, ini guys, this is my best friend here. The master, the new master, yeah. The girl, yeah. So you wanna go now? Yes. My friend gonna go now forever, and then never come back. You gonna back to Bali? Yes. You never go to Bali. I'm coming to Bali tomorrow. I'm waiting in Bali for him. Yeah, I will ready to pick up my friend in airport. Believe me, this video, I promise. Serious? Yeah. Thank you so much guys for coming. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Ini yang guys ya. Jadi teman-teman sini pada farewell ya. Mereka mengampiri kita untuk perpisahan guys ya sama ini yang bantu aku kerja di sini. Ya. Oh, again? Ya, this cup. Yuk nangis sih, nangis. But in the end, she's Last standing people of Indonesia. Goodbye, goodbye, good. Yeah, you are family. To see my family tree and the fight. We are the same. Yeah. Just let me know when you come to me. But I'm not sure for Maybe we are Vivian. We are the last. We are the last. Dadah, bye bye. Hati ya. Lo memang inspirasi gue. Maaf ya kalau ada salah ya. Itu koper lain, koper lain. That's your... No, it's mine. Let it pick nanti kau itu. I will be cry now. I will be miss you, Nichan. Kencana yang sarang yuk. Bye bye. Gininya teh, tiket. Hai. Sorry. You are my family, guys. Thank you so much for everything here. Nah, not me. Pika. Bye-bye, friend. See you. Oke guys, sudah berpisah sama mereka. Aduh, nangis aku guys. Sangat terharu sekali. Ya, pertama kali. Saatnya pulang guys. 6 bulan.
sudah sampai guys di Melbourne Airport. Aduh, gak bisa berkata-kata apa lagi. Pertama kali, bukan pertama, pas nyampe di sini yang aku lihat adalah makanan guys, banyak pilihan. Gila, di KL nggak ada pilihan, pokoknya masak setiap hari masak. Pokoknya kalau mau rasa Asia gitu harus masak kayaknya, harus masak. Jadi nggak ada rasa Asia di sana karena kebanyakan cuma roti, sandwich kayak gitu-gitu. Sekarang mau ngambil koper dulu. Terus habis ini aku pisah sama temanku ya, Bibian Dayu. Pisah, nanti dia stay di Melbourne 2 hari sama Dinda. Nanti Dinda juga ikut pulang hari Selasa, dia pulang. Terus aku stay di sini. Besoknya pagi-pagi aku udah cus ke Bali. Oke lah, see you. Selamat, bye bye. Mau foto dulu lah berdua. Anjir, ngapain foto? Kebanyakan ayo, foto setiap hari. cepet, foto dulu. Kebanyakan foto anjir. Foto dulu. Kita nggak punya foto berdua. Guys. Kita nggak belum tentu ketemu lagi. Sudah selesai guys ya, misi aku guys ya, sama Dedek Boban. Sekarang waktunya aku mau pulang melanjutkan perjalanan hidupku. Jajan. Dan dia melanjutkan perjalanan hidupnya dia. Oke. Gitu banget. Udah selesai. Third year udah selesai, udah kelar. Mantap tuh. Aku mau masuk dulu ke, iya, ke atas guys ya. Ngapain naik lift aja dari sini? Iya makanya nih. Oke, sip, bye bye. Ih, foto dulu. Oke guys. Belum tentu ketemu lagi. Mantap guys, jadi gila, ini baru aku bisa makan McDonald ini ya. 6 bulan di King Island baru bisa makan McDonald ya. Tadi udah perpisahan sama si Dayu ya, 1,5 tahun udah sama dia. Ketemunya tuh di Mid Victory, nggak nyangka ya, tinggal bisa selesai menyelesaikan perjalanan sama dia. Ya selanjutnya ini ya pisah ya guys, melanjutkan hidup masing-masing. Tapi nggak tahu di kemudian hari apakah bisa berkumpul lagi atau enggak. Yang jelas dia salah satu teman baik yang ada di, yang pernah aku kenal ya selama working holiday visa di Australia, dan sampai sekarang pun jadi teman baik ya. Enak banget guys, 6 bulan baru bisa makan McDonald nih, nugget. Terus sekarang nih aku lagi nunggu jadwal keberangkatanku itu besok, dan hari ini baru jam 6:30. Besok berangkatnya jam 7 pagi, berarti aku harus stay di sini selama semalam ya. Mantap. A few moments later. Hello morning, hello day. Feel like the sun is shining a little brighter today. Akhirnya guys sudah sampai di, wow, first impression terasa panas ya, seperti biasa. Di sini tuh panas, tapi lebih mending daripada kedinginan guys di King Island. Sumpah itu dingin banget. Let's go. Oke guys, pada akhirnya mau ngambil koper dulu nih di sini. Wah, perjalanannya sangat menyenangkan ya, dari 5 jaman di pesawat. Terus ya di dalam pesawat ya menikmati fasilitas yang ada ya, nonton TV, movie ya, film. Terus juga tempat makan gitu guys ya. Terus juga ya kerabat udah standby jemput aku guys. Senangnya udah nggak ketulungan ya, bisa pulang akhirnya. Sekarang aku lagi mencari kerabatku nih. Mantap. Iya, ini yang jemput aku guys. Yo, let's go. Jom mobil pak. Jom mobilnya. Nih guys, ini yang jemput guys. Ya, ini masih saudara guys. Kenapa? Hah? Melelahkan. Wah, sangat membagongkan. Pak, minta tolong pak, tolong dibawakan. Gimana pak? Sebulan sudah saya repotkan untuk kejutan. Aman. Pokoknya keren guys, nanti lihat guys, ada kejutan untuk keluarga sebenarnya guys. Tapi yang bantu persiapkan untuk selama sebulan ini adalah ini guys. Ya, monyetnya ini guys. Ya, bantu persiapkan kejutan ini. Jadi aku pulang ini nggak bilang sama orang tua guys ya. Let's go. Nah, ini dia guys kejutannya guys. Ini guys.
Ini mobil yang aku beli karena bantuan dia nih guys ya. 1 bulan. Mantap. Ini guys maksud aku guys, kejutannya guys. Mau ngasih orang tua hadiah nih guys ya. Wow. Anjay, keren. Ini guys maksud aku kejutan yang mau aku kasih ke orang tua itu ini guys. Jadi mumpung ada sedikit rezeki mau kasih hadiah mobil, soalnya mereka orang tua aku kan nggak punya mobil ya guys ya. Setiap hari kemana-mana tuh pakai motor spesiku. Kasihan gitu loh. Dan ini juga nggak begitu mahal amat mobilnya. Jadi kalau pasarannya masih murah pak ya. Tapi bersyukurnya nih sama ini ahlinya guys ya. Jadi dia yang pilihin, ini ngecek mesin dia guys, semuanya dia. Terus dia yang bilang, kalau dia bilang oke, berani beli, berani, terus dipasangin aksesoris sama dia ini. Nah ini memang the best sih. Kayaknya harus ditutup itu pak, satu pak. Suk semua pak. Memang pak top jerky pak. Guys, nggak nyangka guys ya. Dulu waktu sebelum berangkat guys ya, dari dulu aku bilang sama dia, kalau suatu nanti aku berangkat ke Australia, bisa beli mobil ya bekas yang murah itu. Pokoknya dia yang harus bantu aku. Ternyata bener guys. Terbukti guys. Gimana nggak terharu guys? Gila. Ih, mantap. Tuh. Udah dibersihin sama dia. Berapa baru jalan pak? 40.000 ya? Ya, 49.000. 49.000 tahun 2011. Mantap. Kita let's go. Let's go. Nih guys, mantap guys, kita udah di dalam mobil nih. Kita pencet dulu tombolnya nih. Woi. Gila ini. Bersyukur dapat mobil masih jalan segini guys, 49.000. Ini aku persiapkan dari awal Maret ya. Aku telepon ini, aku telepon tiap hari spam gitu. Tolong bantu cariin mobil ini. Akhirnya kita cari di Facebook Marketplace. Kita nggak belinya di showroom guys ya. Kita cek ombak. Jadi yang ngecek ombak dia. Aku cuma bantu cek di Facebook Marketplace. Jadi lokasinya itu aku pindahkan ke Bali gitu ya. Terus habis itu ternyata nih dia dapat link untuk lihat mobil ini di Facebook Marketplace yang punya cewek ya. Ya, cewek. Akhirnya dicek-cek sama dia, ternyata bagus. Terus udah ada head unitnya udah diganti. Mantap. Gaskan langsung gitu. Gila, tercapai guys. Ya setidaknya better than nothing ya. Oke, let's go. Gimana pak? Ini guys, gila guys. Woo, mimpi tercapai. Terima kasih buat Lanang Wah ini ya, udah bantu ya. Tanpa dia ini nggak tahu guys, mungkin dapat mobil apa guys ya. Masih bagus, gila. Ya ini guys, kenapa beli mobil juga? Itu kan ada cerita guys ya. Dulu waktu sebenarnya orang tua dulu punya mobil guys, tahun 2017. Tahun 2017, terus sih pak ya? Terus tahun 2017 tuh orang tua punya mobil. Tapi gitu guys, karena kena scam, ada investasi bodong gitu. Awalnya mereka ikut kecil-kecilan, habis itu akhirnya sedikit demi sedikit scam itu kan kayak nggak terima guys. Akhirnya mereka nambah lagi modal sampai mereka gadekan aset ya. Dan itu pukulan berat bagi keluarga aku juga guys ya pada saat itu. Maka itu kenapa aku mencari cara gimana caranya biar bisa cepet bantu finansial orang tua kayak gitu guys ya. Ketemulah ke Australia dari tahun 2017. Akhir 2017 belajar bahasa Inggris. 2018 mencoba WAP, gagal guys ya. Terus banyak rintangan. Terus mobil orang tua itu udah dijual ya, karena itu kan kegade guys ya. Jadi orang tua udah nggak punya mobil. Dan uniknya pada saat itu ketika orang tua punya mobil, aku nggak pernah pakai mobil orang tua karena aku merasa bahwa itu bukan milikku. Karena aku punya prinsip guys, kapan aku punya mobil, saat itu aku belajar setir mobil gitu guys. Nah, pada akhirnya waktu demi waktu berlalu hingga corona, nothing guys ya, nggak ada kemajuan apa. Tapi tetap aku bekerja seperti biasa sebagai self-employed atau wirausaha, atau bisa dibilang dengan pekerjaan serabutan ya. Setelah itu akhirnya bisa ke Australia. Dan sebelum ke Australia ini aku ngomong sama Lanang Wah, sebelum ke Australia, wah nanti kalau aku beneran ke Australia, kalau aku punya uang sedikit,
bantu aku beli mobil ya, ntar kamu yang jemput aku, kamu yang beliin aku mobil, nanti kita kasih kejutan ke orang tua aku gitu guys. Dan akhirnya tercapai guys. Thank you buat anak. Oke, ini kemana Pak? Lurus? Lurus, ikut aja lurus. Mantap guys, ini pertama kali aku bawa mobil di Bali guys ya. Dulu belajar mobil di sini dapat guys, sama nyari SIM kan gampang ya. Walaupun belum bisa ahli, tapi ketika di Australia itu benar-benar skill di sana terbentuk guys ya. Belajar nyetir manual di sana, semuanya di sana sebenarnya. Lurus. Oke. Dulu itu bisa nyopir guys ya, bawa mobil bisa karena minjem punya teman, pakai belajar, habis itu nyari SIM karena ikut pelatihan kursus ya. Jadi ada paketan yang langsung nyari SIM, waktu itu bisa, tapi nggak selancar sekarang. Nah, lancarnya itu waktu aku di Australia guys ya, sampai pernah kena tilang 12 juta dan itu di kota Melbourne. Sumpah guys, itu lebih strict banget daripada di sini. Dan kalau melanggar sedikit pasti kena denda dan poin. Oke, next lanjutkan perjalanan, kita cari makan dulu. Oke, let's go. Mantap guys, baru nyampe langsung guys ya. Seperti biasa, ini ritual aku guys ya, makan babi guling guys nih. Habis guys, kelaparan guys. Tes crab dulu guys ya, nih. Mantap. Ready. Guys, ini jalan tol ya, buat yang belum pernah ke Bali lihat jalan tol. kayaknya udah pada banyak yang udah tahu jalan tol. Nah, ini jalan tol di Bali, namanya jalan tol Bali Mandara. Ini pertama kali aku bawa mobil di sini guys ya. Sumpah guys, pokoknya ini semenjak di Australia baru bisa ahli, bisa profesional bawa mobil ya, manual dan matic. Itu juga ada ceritanya dulu. Pokoknya bersyukur pernah ke Australia ya, jadi belajar banyak hal di sana. Terus juga akhirnya pas ini udah siap ya. Jadi ini namanya keberuntungan, kesempatan bertemu dengan kesiapan guys ya. Pemandangannya keren. Sip. Oke guys, aku mau cukur dulu ya, potong rambut dulu guys, biar ganteng. Halo. Oke guys, jadi sudah selesai cukur nih. Mantap cukurannya nih. Kegantenganku pertama guys ya, tuh lihat. Rekomendasi tempat cukur dari abang yang satu ini. Oke, saatnya kita ciao. Antar dia dulu guys ya, ini mau kerja soalnya. Bapak direktur mau kerja. Ya tadi habis dapat makan babi guling, terus habis itu kesini guys ya, waktu udah habis, macet, Bali itu macet. Suasana situasi berkendara kalau di Australia itu sumpah guys, strict banget. Harus ikuti rambu lalu lintas, speed limit harus dilihat. Misalkan kalau di daerah perkotaan itu, waktu aku di Melbourne itu biasanya 40 aja ya, nggak boleh lebih. Kalau lewat kena fine, nanti bayar bisa 1,5 juta. Terus kan ada tuh video vlog aku yang lain juga, aku bayar denda terobos lampu lalu lintas karena aku nggak tahu guys ya, ternyata itu udah merah, tapi itu cuma sepersekian detik, dan itu aku sampai kena 2 kali dan totalnya sekitar 12 juta. Wow, sangat-sangat mahal sekali, dan ya sangat berbeda dengan di sini situasinya ya, yang di sini tuh drivernya bisa zigzag, kalau di Australia nggak ada gitu, pakai attitude di sana. Jadi ada yang didahulukan dan ada yang harus menahan diri sebelum mengambil haluan kayak gitu guys. Oke guys, jadi ini udah mau sampai ya. Ibu dan bapakku itu sebenarnya mereka nggak tahu ya aku pulang guys ya, jadi ya. Tapi aku bilang sih hari ini ada temanku datang pulang, tolong dijamu ya gitu. Aku bilangnya gitu guys ya ke mereka. Aku bilangnya gitu ke mereka, terus habis itu ya gitu guys. Jadi mereka nggak tahu aku pulang ya. Terus tadi aku udah cukur rambut ya, potong rambut maksudnya, potong rambut. Terus tadi kerabatku itu
dia langsung kerja ya, jadi nggak bisa nganterin aku. Tapi terima kasih sih untuk Lanawah udah bantu-bantu sejauh ini ya. Sebulan guys ya persiapan dia bantu untuk cek mobil dan lain sebagainya, itu dia bantu semuanya sampai aku beli ini. Aku lagi di Australia dan aku transfer uangnya untuk beli mobil ini, dan sangat bersyukur sih semuanya berjalan dengan lancar, dan hari ini pun berjalan sampai dengan lancar ya. Well, bekerja di Australia itu emang nggak bisa bikin kaya guys ya, tapi ada batu loncatan. Maka dari itu kenapa aku waktu dari awal waktu aku bekerja di pabrik pemotongan domba itu, setiap aku dapat gaji itu ya, aku langsung puterin ke investasi yang lain gitu guys ya. Jadi nggak diam, nggak mentok jadi tabungan kayak gitu guys. Karena kalau ngandelin dari Australia itu emang nggak bikin kaya guys ya, cuma ada batu loncatan. Jadi makanya pintar-pintar kalian bagaimana mengelola pemasukan kalian gitu guys ya. Dan sebenarnya juga dari kisah yang ku sharing tadi kan, itu setiap keluarga juga memiliki masalahnya mereka sendiri ya. Cuma adalah PR aku ini masih panjang guys ya. Ini cuma baru awal aja. Jadi tetap harus memenuhi segala kewajiban gitu guys ya. Dan ini memang aku peruntukkan untuk orang tua juga, karena ya kemarin dengar dari ibu kan waktu boncengan sama bapak di Bali kan, kita ada adat istiadat dan budaya yang sangat intens ya yang dilakukan atau diadakan. Jadi ketika mereka pulang kampung, mereka pakai motor spesiku ya, jadi itu bannya agak gundul dikit. Nah itu hampir jatuh, aku dengar kayak gitu guys ya. Jadi ya kayaknya mumpung ada sedikit rezeki makanya aku beli ini. Dan juga ini salah satu juga memang tujuanku ya, bisa kasih mereka, walaupun nggak seberapa, yang jelas adalah dipakai guys ya. Terus juga sekalian kan mereka kan pedagang tuh, jadi kalau mereka misalkan jualan barang atau apapun itu, at least kalau mau COD nggak pakai motor guys ya, jadi ada yang bisa dipakai dan bisa muat banyak guys ya. Jadi karena dari keluargaku itu adalah mereka itu kerjanya itu adalah wira swasta guys ya. Jadi wira swasta itu kayak self employed atau bisa disebut dengan kasaran itu serabutan. Jadi pedagang ini, pedagang itu kayak gitu guys. Bukan pengusaha. Kalau pengusaha kan punya usaha ya. Nah kalau ini nggak, wira swasta gitu guys. Oke, udah deket nih guys. Let's go. Nanti aku lanjutin lagi guys. A few moments later. Sialan guys, singkat cerita itu guys, pada saat aku udah sampai rumah itu keluarga kaget banget guys ya. Dikira teman aku yang datang, ternyata diriku. Nah pada saat itu kamera udah standby guys ya di handphone. Ternyata gilanya adalah aku nggak ngerekam guys, sialan. Jadi singkat cerita itu udah ada beberapa momen yang sudah terlewat ya, orang tua terharu dan lain sebagainya, pelukan dan lain sebagainya. Dan setelah time skip, inilah lanjutannya guys. Tuh kunci. Nih putar nih, bawa nih, coba nih, putar dulu, putar. Tuh gimana, senang mak? Senang, luar biasa, dan terima kasih. Udah kasih ya. Besok ikut lagi investasi bodong mak, biar hilang semua asetnya. Ya gitu guys ya. Jadi ini dari rumah, ntar mau ngeluarin dalemannya dulu ini. Ji, buka dulu gini aja. Ji, bagasinya. Jadi gitu guys perjalananku ya, 1,5 tahun sudah di Australia, pada akhirnya pulang ya. Terus untuk apakah balik lagi ke Australia itu nggak tahu guys ya, belum ada minat lagi untuk balik untuk sementara. Untuk third year itu belum aku apply, jadi aku sebenarnya bisa lagi ke Australia. Visaku ini kan bisa bertahan sampai Oktober tahun ini ya, jadi tapi aku masih punya 1 tahun lagi visa itu, kapanpun aku bisa apply sebelum umur 31 ya. Jadi santai aja lah, karena juga udah dapat traveling di Australia, terus juga ilmu banyak, pengalaman juga banyak, terus juga ada sedikit modal ya, mau mencoba dulu mengembangkan di sini. Nggak tahu akan seperti apa, perjalanan masih panjang guys, masih banyak PR-ku ya, PR masih banyak dari masalah-masalah yang memotivasi aku bisa datang ke Australia. Ya itulah sebagai trigger kenapa aku mau ke Australia, karena adanya permasalahan juga ya. Jadi sedikit demi sedikit aku harus bantu gitu ya. Tapi well, overall semua berjalan lancar dan teman-teman juga udah
pada pulang ya, kayak Dayu dan yang lain udah pulang, tapi mereka juga mau balik lagi. Dan ya tetap semangat buat kalian para working holiday visa. Nggak tahu akan upload lagi video atau nggak tahu guys ya. Pokoknya semangat buat kalian yang belum working holiday visa, semangat. Ketika kalian datang ke Australia, ingat kalau kalian dapat penghasilan, kalau bisa putar lagi guys ya di bidang apapun itu, entah trading atau apa ya. Jadi kalau misalkan ngandelin Australia kerja jadi buruh itu bikin kaya enggak guys ya, tapi untuk bikin batu loncatan kalian punya modal mungkin iya. Itu pengalamanku ya. Oke, tetap dan yakin apapun mimpi kalian pasti bisa untuk mewujudkannya. Salam working holiday visa Australia. See you next time. Bye bye.